Sistem pertanian hidroponik sebenarnya bukanlah hal baru dalam teknik baru di dunia pertanian. Ada banyak petani di Indonesia yang menggunakan sistem penanaman dengan dukungan air nutrisi ini. Sampai saat ini, potensi pasar masih luas, terutama di masa depan. Karena harga sayuran hidroponik cukup menggoda, dari tahun ke tahun, permintaan pasar meningkat pesat, sekitar 20% per tahun. Akibatnya, peluang bisnis tanaman hidroponik ini semakin menjanjikan. Fauzan mengatakan jika ingin memulai usaha hidroponik, tentu berawal dari kemauan sendiri terlebih dahulu. Fauzan juga mengungkapkan, setelah menggeluti bisnis ini, ia pun bebas berkreasi dengan tidak terpaku pada metode-metode dasar yang ia lihat melalui internet. Yang pertama itu harus kita lakukan ya kemauan dulu dan kesampingkan gengsi yang pertama. Terus kalau masalah modal, kendala modal kan pada umumnya juga kalau orang mau merintis usaha itu pasti ada dibilang kendala modal. Tapi kalau di hidroponik itu sebenarnya limbah atau sampah yang tidak terpakai itu bisa kita kelola lagi. Seperti misal bahan-bahan botol bekas yang besar itu kita bisa jadikan media tanam untuk hidroponik. Sebenarnya kalau berhidroponik itu simple, asal kita mau cari tahu bagaimana metodenya. Dan hidroponik bukan hanya sekedar harus kita ikuti teorinya, tapi ternyata kita juga bisa bisa berkreasi bebas dan juga bisa kita gunakan yaitu tadi sampah-sampah bekas untuk berhidroponik seperti itu. Jika kita melihat peluang usaha pandemi COVID-19 ini, kita menyadari bahwa pola hidup masyarakat telah berubah. Semua mulai mencoba pola hidup sehat. Hal demikian menyebabkan meningkatnya jumlah konsumsi sayur mayur relatif tinggi. Peningkatan yang signifikan tersebut tidak didukung oleh media tanam secara konvensional dengan maksimal, sehingga untuk dapat memenuhi permintaan pasar, tentu saja media hidroponik merupakan alternatif pilihan terbaik saat ini. Permintaan untuk suplai terhadap para pelaku UMKM pada segmentasi hotel, restoran, dan kafe itu sangat tinggi. Ditambah lagi dengan pelaku usaha kaki lima yang dimana banyak menggunakan sayur mayur untuk meningkatkan nilai jual produksinya tersebut. Khususnya sayur selada dan sawi yang paling jelas banyak dibutuhkan di pasaran kalangan UKM dan rumah makan. Jika dilihat dari sisi lainnya, Fauzan tidak serta-merta sukses di bidang usaha ini dan menjadi supplier ke beberapa rumah makan yang ada di Makassar. Fauzan menuturkan, sangat banyak suka maupun duka yang ia lewati selama menjalankan bisnis hidroponik miliknya. Dibilang suka duka di sini tuh sangat banyak mungkin ya, karena kan kita sudah hampir 2 tahun berdiri hidroponik. Dari perizinan pertama dari orang tua itu salah satu ya dukanya kita rasakan. Dan dari bencana-bencana alam kadang juga kita merasakan angin kencang karena kan di sini daerahnya lokasinya kurang bangunan dan kurang pepohonan. Dan ya kalau misal tiba-tiba datang badai ya kita terima resiko, terhamburlah semua greenhouse dan meja-mejanya ya seperti itu yang biasa kita alami. Dukanya juga biasa kita alami seperti kerusakan sayur, pernah tuh roboh satu meja instalasi rusak semua. Ya sekitaran 200 kilo pada saat itu yang rusak semua dan dibuang. Dan juga masalah kendala-kendala seperti matinya mesin itu salah satu pasti petani sudah rasakan, petani hidroponik. Tapi kalau masalah senangnya pasti kita dapatkan karena setiap pagi kita merasakan tumbuhan yang dimana dia pagi-pagi mengeluarkan oksigen yang sangat segar lah artinya ya, seperti itu. Karena banyak teman-teman yang ingin berkunjung di sini, dia ingin istilahnya anak muda sekarang tuh healing, mereka tuh ingin healing di sini karena kita salah satu petani perkotaan yang sifatnya sudah besar. Artinya mereka jarang menemukan di perkotaan itu ada petani yang sifatnya di daerah kota gitu. Jadi mereka itu banyak minat datang ke sini. Jadi ya istilahnya tempat healing lah untuk kaum pemuda lah di sini. Jadi ya itu salah satu senangnya untuk saya seperti itu. Selain ingin membahagiakan kedua orang tuanya, Fauzan juga mempunyai impian yang ingin ia wujudkan ke depan dalam bisnis hidroponik miliknya, yakni dengan menerapkan smart farming dengan alat otomatis yang berfungsi sebagai controlling dari jarak jauh. Smart farming merupakan implementasi dari penerapan teknologi yang semakin hari semakin maju dan dapat dikolaborasikan dengan dunia pertanian. Lebih mudahnya, smart farming ini merupakan teknologi yang bisa membantu petani dalam meningkatkan hasil panen secara kualitas dan kuantitas, khususnya petani milenial yang sudah mengerti dengan teknologi terbarukan.
Contoh terbaik dari smart farming saat ini antara lain penyiraman otomatis menggunakan drone sprayer, yakni drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, drone surveillance untuk pemetaan, serta soil and weather sensor untuk sensor tanah dan cuaca.